أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul salat subuh berjamaah di Masjid As-Salam yang kita cintai. Salam dan salawat marilah tidak lupa kita sampaikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga besar, keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia pada sampai akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah, pada pagi ini kita sudah memasuki Ramadan yang keempat. Mungkin tidak terasa, kayaknya baru kemarin kita mulai puasa Ramadan. Seperti yang pernah sampaikan kepada jemaah bahwa kita pagi ini akan mengadakan kajian spesial. Kenapa spesial? Karena formatnya berbeda. Selama ini kajiannya itu bersifat formal, sekarang sifatnya lebih rileks atau santai. Hal ini berfungsi untuk memberikan nuansa yang rileks antara komunikasi antara jamaah dan pembicara. Baik, untuk sebelum dimulainya mungkin tidak salah saya akan membacakan tentang profil Ustadz Huzaifah. Beliau bernama lengkap Nurel Muhammadi. Ya, beliau lahir di dengan panggilan lebih dikenal dengan Huzaifah bin Muhammad. Beliau lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang, dan beliau setelah itu belajar di Yaman selama hampir 8 tahun seperti itu. 2 tahun. Iya. Terus juga beliau terakhir juga belajar di ulama di Kota Makkah dan Madinah. Beliau tinggal di Sawangan. Sekarang aktif di berbagai majelis taklim umum di beberapa tempat di Jabodetabek. Banyak kitab-kitab yang telah beliau pelajarin, termasuk masalah akidah, usul manhaj fikih, qawaid fikih dan usul fikih. Demikian beberapa informasi tentang profil beliau. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang kajian kita yang pada hari ini yang berjudul Ramadan, semoga kita akan termasuk yang beruntung itu. Waktu dan tempat kami persediakan. Tafadhol maskur Ustaz. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada beliau moderator kita Pak Yuda. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin.
Hadirin jemaah Masjid As-Salam, para sepuh di antara kita yang saya hormati dan yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat seluruh yang telah hadir di masjid ini, semoga semuanya senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, kita akan berkumpul di forum ini untuk bersama-sama kita membahas dan mengkaji spesifik terkait dengan Ramadan dan ibadah puasa yang kita jalani dengan format forum interaktif. Semoga nanti kita bisa menghidupkan forum ini dengan berdiskusi, tanya jawab, dan yang semisalnya. Salawat serta salam saya mengajak hadirin untuk membuka majelis ini, forum ini, menyampaikannya bagi junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau kita ibaratnya para pedagang, lalu diinformasikan kepada kita akan ada sebuah acara paguyuban yang dihadiri orang-orang kaya dari berbagai tempat ke paguyuban tersebut. Dan acara tersebut terbuka untuk semua kalangan dengan estimasi orang yang hadir tak terhingga, tak terbatas. Informasi ini otomatis bagi seorang pedagang itu sebuah kesempatan yang tak akan mungkin bila dia betul-betul memiliki jiwa berdagang akan menyia-nyiakannya. Tidak mungkin. Kalau dia tidak peka dengan hal ini, berarti jiwa dagangnya masih dipertanyakan. Pastilah seorang pedagang akan memanfaatkan berbagai kesempatan. Jangankan kesempatan yang begitu besarnya seperti ini. Ya, setiap kesempatan yang kadang tidak sebenarnya untuk dia memperdagangkan produknya pun dia manfaatkan. Pedagang kan begitu. Kapan ada orang berkumpul sedikit, nawarin barang-barangnya. Ya. Kapan ada kesempatan ngobrol sedikit, nyinggung-nyinggung produknya. Begitu pedagang yang cerdik, senantiasa memanfaatkan kesempatan. Apalagi dikatakan ini akan ada perkumpulan yang didatangi oleh orang-orang kaya raya. Tergambarlah ini pasti membeli ini orang. Ini pasti akan ada yang membeli. Maka dia tentunya jiwa dagangnya akan memberontak. Tidak mau tinggal diam. Dia akan menyiapkan semuanya untuk menghadiri tempat itu, memanfaatkan kesempatan, mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Hadirin jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, pedagang itu kita. Kitalah pedagang. Dan paguyuban itulah Ramadan. Orang-orang kaya yang ingin membeli barang dagang, itulah pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah di antara yang di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan kita ini bagaikan berdagang. Dan kita menjual dengan tanda kutip amalan soleh kita untuk dibayar dengan pahala. Maka mari kita mengumpulkan pahala sebagai keuntungan sampai seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Ada nggak sih orang pedagang punya batasan kalau mencari keuntungan? Mungkin dia akan menjawab, ya paling tidak balik modal. Tapi itu kan ucapan akhir. Bukan itu yang diucapkan pertama kali.
Bahwa yang pertama kali dia inginkan adalah keuntungan. Ya. Kalau nggak bisa untung ya paling balik modal. Itu ucapan akhirnya. Tapi yang pertama kali pastilah seorang pedagang mencari untung. Betul tidak? Jemaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, begitulah dengan kita yang sedang menjalani ibadah puasa. Kita ingin dibayar oleh Allah dengan pahala, dengan keridhoannya, dengan surganya. Apalagi yang dikatakan oleh Nabi dengan surga. Nabi mengilustrasikan dengan sebuah kalimat. Mari kita dengarkan bersama. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Dia ulangi 3 kali. Inna sil'atallahi ghaliyah. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang yang Allah tawarkan untuk kalian ambil, kalian beli itu sungguh sangat mahal, sangat bernilai. Ghaliyah, sangat bernilai. Ya. Bukan rupiah, bukan dirham, bahkan bukan pula dinar. Untuk membeli iman dan amal soleh kalian. Yang Allah tawarkan sungguh sangat bernilai. Nabi ulangi 3 kali. Sangat bernilai, sangat bernilai. Alas inna sil'atullahil ghaliyah. Yang Allah tawarkan kepada kalian adalah surga. Ala inna sil'atullahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan adalah surga. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita membahas secara spesifik sekarang tentang orang yang berpuasa. Betapa beruntungnya orang-orang yang berpuasa itu karena dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai salah satu dari sekian golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah validasi untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang luar biasa. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat wal hafizin furujahum wal hafizat waz zakirin Allah katsira waz zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sebut 10 golongan di sini. Salah satunya kita fokus ke pembahasan was-shaimin was-shaimat. Mereka-mereka yang sedang menjalani ibadah puasa, laki-laki atau perempuannya. Laki-laki atau perempuannya. Apa kata Allah? Lahum maghfirah. A'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azim. Allah telah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dari segala kesalahan mereka yang mereka terjatuh padanya selama hidup di dunia, wa ajran 'azim, dan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Ini adalah janji dari Allah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai motivasi untuk kita. Dan Allah telah memvalidasi mereka termasuk golongan yang Allah berikan janjinya ini. Dan betapa beruntungnya mereka, orang-orang yang berpuasa itu. Karena Allah mengkhususkan mereka dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, seluruh amalan Bani Adam, manusia, itu kembali padanya kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan akulah yang hanya akan membalasnya. Ini kan menarik nih hadirin. Menariknya di mana? Keberuntungan orang-orang puasa itu ketika Allah mengkhususkan ibadah yang mereka jalani itu puasa dengan hadis ini. Kata Allah, puasa itu hanya untukku.
dan akulah yang akan membalasnya. Jamaah, saya tanya, apakah artinya berdasarkan hadis ini hanya puasa aja kita peruntukkan karena Allah? Lalu selain puasa, semisal sholat, haji, umroh, sedekah, boleh kita lakukan bukan karena Allah? Apakah begitu? Tidak. Apakah begitu? Tidak. Tapi begitu hadisnya kan? Illa shaum, kata Nabi, Allah firman, kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku. Bahwa hadis ini, kalimat ini bukan artinya seakan-akan hanya puasa aja yang mesti kita lakukan karena Allah. Lalu selain puasa, boleh kita lakukan bukan karena Allah. Karena ketika amalan dilakukan, ibadah diwujudkan, alasannya bukan karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan termasuk kesyirikan, bahkan termasuk kekufuran, akan menjadi sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Maka harus amalan seluruhnya karena Allah. Lalu apa fungsinya? Kenapa dalam kalimat ini cuma puasa? Nah, itu menariknya. Kira-kira tahu jawabannya apa? Ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa di hadis ini cuma puasa? Yang dikatakan hanya karena Allah, tidak selain puasa. Ada nggak yang bisa menjawab? Ada yang mau jawab? Nanti hadiahnya minum teh. Kalau sudah buka. Ada yang mau jawab nggak? Nah, selama ini barangkali Bapak Ibu sering mendengar hadis ini tapi kurang mencermati apa pelajarannya. Karena saya yakin hadis ini kan sering keliweran kalau di Ramadan. Betul nggak sih? Nah, tapi kita kurang memperhatikan ternyata. Sebab nggak tahu apa pelajaran dari hadis ini. Harus tahu. Ya, karena ini terkait dengan yang kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan itu wajib hukumnya untuk kita bangun dengan ilmu. Nah, mohon perhatikan penjelasannya. Kenapa di dalam hadis ini hanya dikhususkan puasa untuk Allah dan tidak disebut amalan selain puasa? Jawabannya, bukanlah artinya hanya puasa saja dilakukan karena Allah dan selain puasa boleh tidak selain Allah. Bukan itu artinya. Tapi artinya adalah karena hanya pada puasa saja terdapat rahasia yang hanya Allah satu-satunya yang tahu, kemudian yang bersangkutan. Itu rahasianya. Itu jawabannya. Karena pada puasa ya, satu-satunya hanya Allah yang tahu. Ibadah yang terdapat rahasia, betul-betul rahasia, dikatakan para ulama sirrun. Ibadah puasa itu ya, terdapat rahasia yang hanya Allah satu-satunya yang tahu, kemudian yang bersangkutan. Selain Allah, malaikat sekalipun nggak tahu, iblis sekalipun nggak tahu, dari kalangan makhluk gaib nggak tahu. Karenanya lah dikatakan hanya karenaku. Dari mana sisi rahasianya? Saya yakin kalau untuk mengungkap hal ini semua kita tahu bahwa orang yang menjalani ibadah puasa, orang yang sedang menjalani ibadah puasa, kejujurannya dalam menjalankan ibadah puasa dengan meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, yang pada umumnya makan dan minum, itu kan terlalu mudah untuk diucapkan kepada orang lain. Tetapi belum tentu pada pelaksanaannya. Maka dituntutlah seseorang untuk jujurnya kepada Allah. Hanya betul-betul kepada Allah dia bertanggung jawab. Puasa itu kan bukan sesuatu amalan yang bisa dilihat nyata. Kalau tentang tidak makan, tidak minum kan nggak mesti dengan yang namanya puasa.
Setiap orang bisa aja setiap saat dia nggak makan, nggak minum. Ya. Maka sering kita dengar ya, kalau ada penceramah memberi contoh bahwa puasa itu benar-benar menuntut kejujuran. Kejujuran kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Kadang ada orang nih ngaku dia berpuasa sama orang lain. Anak-anak biasanya nih yang lagi belajar puasa. Ya, karena orang tuanya sedang mendidiknya untuk puasa, maka dia akan senantiasa bilang atau menyampaikan kepada orang tuanya dirinya puasa. Tapi nggak tahu tuh orang tuanya kalau si anak kalau berwudu ke kamar mandi dia minum sedikit air wudunya. Nggak tahu tuh orang tuanya. Ya. Tapi jangankan anak-anak, kadang orang dewasa juga kadang. Ada nggak di sini bapak-bapak? Nggak ada ya. Ibu-ibu mengakunya cuma nyicipin masakan. Ternyata nggak ada yang tahu. Bukan cuma secuil dari satu sendok itu. Sesendok lebih. Sepiring tuh bahkan. Nah, itu mungkin yang melakukan itu. Tidak ada yang tahu. Ya. Makanya hanya Allah yang tahu. Pengakuannya, ya, dia berpuasa, itu akan diterima oleh orang. Karena kan cuma sekedar tidak makan, tidak minum. Ya orang semua tahu dia nggak makan, nggak minum, ya puasa berarti. Belum lagi tentang hal-hal yang merusak puasa lainnya dari perkara-perkara terkait keyakinan, pandangan mata, ucapan dan seterusnya. Ya, bisa jadi seseorang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, melakukan hal-hal yang merusak, menggugurkan pahala, merontokkan pahala puasanya, lalu puasanya tidak teranggap dan cuma Allah yang tahu. Kemudian yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah puasa itu kekhususan yang Allah sebut dalam hadis ini. Maka beruntunglah orang-orang yang puasa. Sebab Allah telah mengkhususkannya untuk dirinya saja. Dia yang betul-betul menjalani ibadah puasanya dengan benar. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang menjalani ibadah puasa itu jamaah. Sebab dalam hadis Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak di akhirat, silakan bayangkan orang-orang yang membawa catatan pahala puasa yang pernah dia kerjakan selama hidup di dunia ini, itu akan diberi privilege, kekhususan, keistimewaan, VIP, untuk masuk ke dalam surga dengan pintu yang khusus yang dikenal dengan nama pintu apa? Pintu apa? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu." Nanti di surga ada pintu masuk khusus yang disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Nah, makanya kalau pintu untuk sebuah tempat banyak, ya, kasih nama. Nah, itu anjurannya. Ya, mungkin kayak di Assalam ini kan ada berapa pintu? Ada berapa Pak? 4 ya. Kasih nama nih. Satu pintu Yuda, pintu Rian. Ini pintu siapa di sini? Pak Badun. Pak Badun. Semua sama Pak. Kata Nabi, dan tidak akan ada yang masuk selain orang-orang yang, nah ketika Nabi mengatakan ini, la yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang masuk selain mereka. Ini kalimat pengistimewaan. Pengkhususan inilah menunjukkan keistimewaan. Ini namanya VIP, kalangan khusus. Ya, masuk ke surga dengan jalur khusus, melalui pintu yang disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Menarik ya kalau ada yang memberi nama anaknya Rayyan ya.
Ada kan? Nama Rayyan. Berarti dia pintu surga. Deketin terus berarti ya. Ini beruntungnya orang yang berpuasa. Masuk surga melalui jalur yang khusus. Subhanallah. Semoga kita termasuk mereka. Amin. Mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang berpuasa itu karena ya keharusan dari janji-janji Allah surga untuk mereka, ampunan dari mereka, bahwa mereka pun akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Betapa beruntungnya mereka. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifah." Tidaklah ada seseorang yang menjalani puasa di jalan Allah. Maksud di jalan Allah bukan berarti bermakna jihad saja. Tapi di antara makna puasa di jalan Allah adalah puasa yang benar. Puasa yang sesuai aturan. Siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan benar, illa ba'adallah. Melainkan kelak Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Kira-kira seberapa jauh 70 tahun perjalanan? Kalau sekarang dengan moda transportasi yang begitu canggih ya, 70 tahun perjalanan anggaplah pakai wush. Wush, betul? Kereta yang tercepat wush. Betul ya? 70 tahun perjalanan itu seberapa jauh? Jauh mungkin ya, keliling dunia lebih mungkin. Apalagi kalau kita kiaskan atau perbandingkan dengan masa lalu. Dengan moda transportasi kalau nggak onta, kuda, keledai. 70 tahun itu begitu jauhnya. Sebenarnya bukanlah fokus tentang seberapa jauh. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa mereka yang berpuasa nanti akan betul-betul jauh sejauh-jauhnya dari yang namanya neraka. Maka betapa beruntungnya mereka. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Orang-orang yang berpuasa itu pada hari kiamat. Betapa jauhnya mereka dari yang namanya. Lagi-lagi kita berdoa yuk, semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan itu. Amin. Dijauhkan dari neraka. Dan juga Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini di beberapa riwayat yang lain. Keberuntungan untuk orang-orang yang berpuasa dan membawa catatan amalan puasanya kelak pada hari kiamat, maka puasa ini yang kita jalani hadirin, Allah Jalla wa'ala akan datangkan untuk memberi syafaat bagi orang yang menjalaninya. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama syahwat bin nahar wa syafi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil laili wa syafi'ni fi." Qal fa yushaffi'an. Kelak puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat pada hari kiamat bagi yang mengamalkannya. Puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, akulah yang menghalanginya dari makan dan minumnya. Izinkanlah aku untuk memberi syafaat baginya." Kata puasa, akulah yang menghalanginya di siang hari untuk tidak makan, tidak minum. Izinkan aku untuk memberi syafaat padanya. Al-Quran pun datang, "Ya Allah, akulah yang menghalanginya dari tidur di malam hari." Akulah yang menghalanginya dari tidur di malam hari. Izinkan aku untuk memberi syafaat untuknya. Maka keduanya pun kata Nabi memberi syafaat. Betapa beruntungnya mereka. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa keterkaitan dengan puasa itu sangat erat. Keterkaitan dengan Al-Quran. Puasa dengan Quran itu hubungannya sangat erat.
Maka hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, rugi kita kalau puasa tapi enggak menggandengkan dengan baca Quran. Sangat rugi kita. Ya, karena hadis ini mengisyaratkan keduanya sangat erat hubungannya. Sehingga isilah waktu-waktu Anda ya, dengan membaca Al-Quran. Walaupun riwayat ini menyebut ya di malam hari, tapi bukan artinya siang hari tidak boleh baca Quran, tidak. Tetapi karena pada umumnya ya, seseorang itu membaca Quran di malam hari. Para ulama dengan beberapa narasi menjelaskan bahwa perbedaan baca Quran siang dan malam itu diantaranya adalah tentang kekhusyuan, tentang ketenangan. Jadi kalau kekhusyuan dan ketenangan pun dapat diwujudkan ketika di siang hari pun, ya tentu itu terpuji, bukanlah sesuatu yang sifatnya tercela. Ya. Maka hadirin yang saya muliakan, sekali lagi saya tegaskan, membaca Al-Quran dengan puasa itu dua hal yang sangat erat hubungannya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang berpuasa itu. Belum lagi Nabi katakan, keberuntungan orang puasa itu sampai-sampai bau mulutnya saja itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi mengatakan bau mulutnya orang berpuasa itu lebih baik daripada misik kasturi. Ini kan sesuatu yang mengandung makna pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Anda membiarkan bau mulut Anda tidak sedap. Perhatikan ini, jangan salah paham. Ya, dalam sebuah riwayat memang dikatakan, ya, lafamu sha'im atyabu indallahi minal misk. Aroma mulut dari orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik daripada misk atau kasturi. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Tapi sekali lagi saya tegaskan, hadis ini bukanlah alasan untuk Anda akhirnya membiarkan bila tahu dan sadar mulut Anda berbau tidak sedap. Bukan dalil sama sekali untuk itu. Bukan dalil sama. Apalagi bangga-banggaan. Ya, sengaja nggak sikat gigi, kalau ngomong. Ya, sama orang sengaja banget nih supaya orang bau mulutnya. Begitu. Ya, saya pernah nih pengalaman sholat subuh. Sholat subuh kan wajar ya orang bangun tidur. Ya, ketika amin, ya, ada di sebelah saya jamaah, amin itu, ya Allah baunya luar biasa baunya. Ya, subhanallah. Itu nggak boleh, karena ada riwayat-riwayat yang lain, apalagi terkait masuk masjid. Bahwa masuk masjid itu tidak boleh membawa bau yang tidak sedap. Hati-hati. Ya, pastikan Anda masuk masjid tidak membawa bau-bau yang tidak sedap. Bahkan dengan tegas Nabi katakan, siapa yang makan bawang, ya, fala yaqrabna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Saking tegasnya itu. Makan bawang kenapa emang? Karena makan bawang itu, kebiasaan orang Arab itu dikunyah mentah-mentah. Nggak diolah. Seperti buah apel. Ya, jadi lalapan. Nah, itu betul terjadi ya. Saya pernah tinggal di sana. Mereka itu kalau makan itu makan sama-sama itu apel itu, apel lagi. Bawang merah atau disebut bawang bombay kali ya. Bahasa kita yang besar itu seperti apel. Itu seperti lalapan. Keras gitu. Baunya menyengatnya luar biasa. Menyengatnya luar biasa. Tapi sekali-sekali mereka seperti itu. Jadi bau yang menyengat. Nabi katakan jangan sekali-kali dekat tempat sholat kami. Ini baru bau bawang. Menyengat. Dan tidak nyaman orang lain. Apalagi selain itu. Bau keringat lah. Ya, bau rokok termasuk lah. Ya. Mohon maaf ini. Ada yang masih tidak mengharamkan rokok di sini? Ada? Yang benar rokok itu adalah haram, ya, tidak dibenarkan. Maka apalagi bau-bau yang selain itu.
bau keringat yang luar biasa dari keluar, bau pakaian yang berapa hari nggak dicuci misalnya, dan seterusnya, ini nggak boleh. Maka hadis tadi bukanlah dalil untuk menyengaja dirinya dengan bau yang tidak sedap itu, bukan. Tetapi hadis tadi adalah ujian bagi orang yang berpuasa. Jangankan puasa dengan utuh yang dia jalankan, bau mulutnya saja itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Menunjukkan Allah sangat mencintai orang yang menjalankan ibadah puasa itu. Betapa beruntungnya mereka, orang yang menjalankan ibadah puasa itu. Karena Allah sangat mencintai mereka. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah sejumlah ayat-ayat dan hadis-hadis yang semoga kita menjadikannya sebagai bahan dan menginspirasi untuk kita semua berusaha dan memotivasi diri agar termasuk orang-orang yang beruntung tersebut dengan ibadah puasa yang kita jalani. Ini sampai jam berapa? Sampai suruh. Suruh jam berapa? 6:11. 6:11. Materi saya sampai suruh itu atau semua rangkaian acaranya? Tidak ada pertanyaan. Hanya supaya lebih interaktif. Oke, baik. Mungkin ini ya dari saya untuk sebagai pengantar ya, dan sebagai bahan dari jamaah agar bisa mungkin ada hal untuk kita diskusikan dan bicarakan bersama dari apa yang telah saya sebutkan di materi-materi tadi. Ya, ada beberapa waktu, mungkin silakan Pak Yuda untuk nanti. Ya, alhamdulillah, masya Allah, jemaah. Setelah kita mendengar paparan tentang dari Ustaz tentang manfaat dari bulan Ramadan, begitu banyak manfaat yang tidak bisa kita dapatkan. Mungkin untuk lebih interaktif, kami mengajak jamaah untuk ada hal-hal yang perlu ditanyakan seputar Ramadan, kami persilakan. Ibu Muhammad yang ingin bertanya seputar Ramadan atau terkait materi Pak Yuda barangkali. terkait materi yang kita bahas bersama tadi. Pintu Rian. Ya, Pak Rian silakan. Ya, ini kan kita sebenarnya puasa itu, jadi kurang lebih mungkin kalau saya pribadi sudah sekitar 30 lebih gitu. Masih muda dong. Umur masih 30. Masih muda. Nah, apa ya, cara yang kita rasakan itu kadang kita nggak tahu maksudnya apa indikator bahwa puasa itu memang memberikan pendidikan bagi kita ya. Kalau mendidik kita gitu ya, untuk istilahnya membersihkan selama 11 bulan, terus membuat kita lah untuk ibadah bulan Ramadan. Nah, indikator yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat itu apa ya bulan Ramadan ini? Karena kan kita hampir mungkin ya dari panjang usia kita tapi kadang kita merasa seperti rutinitas saja. Ini kalau apa ya? Ya, baik. Bisa ditangkap pertanyaannya terlalu banyak. Terlalu banyak kata-katanya. Terlalu banyak kata, silakan. Kalau stressing pointnya saya dapat di sana. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya langsung jawab ya. Siap. Ya, beliau katakan udah 30 tahunan menjalani puasa. Ya, mungkin yang lain lebih ya, ada yang 40, 50.
Dan beliau kayaknya nggak jauh beda dengan saya. Kita sama-sama masih muda nih Pak Rian. Saya juga 44. Apa indikatornya? Sebenarnya kita kalau kita berbicara tentang keimanan ya, maka indikator baik atau tidaknya amalan kita itu, saya tegaskan, hanya terkait dengan rasa dan jiwa. Kita tidak akan pernah bisa memvalidasi atau memastikan telah baik atau tidaknya kita. Ini dulu yang harus kita pahami bersama. Untuk mengatakan telah baik atau tidaknya diri dan apa yang telah kita kerjakan hanya bisa sebatas harapan sebenarnya. Ya, bukan memastikan. Ya, karena kepastian itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ramadan secara khusus. Dari puasa-puasa Ramadan yang telah kita lewati. Dan ini juga yang sedang kita akan jalani. Ada enggak sih pertanda nih? Ini adalah puasa yang berberkah, yang baik ya untuk kita. Untuk menjawab itu, pertama saya ingin tegaskan dulu bahwa hendaknya setiap muslim dan muslimah itu ya selalulah punya jiwa dirinya selalu kurang dalam menjalankan haknya Allah, ibadah. Ini dulu poin pertama. Jangan pernah ada rasa dirinya telah sempurna menjalankan ibadah, telah betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jangan pernah 100%. Tapi kita harusnya senantiasa hendaknya memiliki rasa kita selalu kurang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada seorang pun sebaik apapun dia ibadah ya teranggap telah menunaikan atau memenuhi hak Allah dengan sempurna, enggak ada. Oleh karenanya lah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita setelah salam setiap usai sholat kita ucapan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Padahal kan kita tidak dari selesai melakukan perbuatan dosa, kita habis melakukan ibadah bahkan. Kenapa? Di antara pelajarannya adalah pasti ada kekurangan. Pasti ada kelalaian. Pasti ada ketidaksempurnaan dalam ibadah yang kita jalani itu. Maka hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan, milikilah jiwa ini. Jiwa yang senantiasa merasa kurang di hadapan Allah. Jiwa yang senantiasa merasa belum ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita nggak punya jiwa ini, ujub nanti. Itu yang harus kita jauhkan. Tahu ujub nggak Bapak Ibu? Apa ujub? Ujub itu, bukan hanya sombong, merasa dirinya telah baik, gitu. Merasa dirinya yang terbaik dan yang lainnya kurang dari dirinya. Ujub itu termasuk salah satu perbuatan dalam sebuah riwayat dikatakan seperti api yang memakan kayu bakar. Maka ujub itu akan menghanguskan kebaikan kita, gugur amalan kita. Dalam sebuah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau katakan, pendosa di malam hari dengan berbagai dosa yang dia lakukan, masuk di waktu pagi dalam keadaan menyesal, bertaubat dan mengaku salah di hadapan Allah, jauh lebih baik daripada dia yang menghabiskan waktu malamnya dengan ibadah, sepenuh malam dia ibadah, tapi masuk di waktu pagi angkuh dan merasa bangga dengan ibadahnya. Maka yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Karena ada jiwa merasa bersalah di hadapan Allah. Maka miliki ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, miliki ini agar mencambuk kita untuk terus ibadah, terus beristighfar. Jangan pernah merasa cukup kalau terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda merasa cukup, itu nanti akan meremehkan ibadah, menggampang-gampangkan ibadah.
meminimalisir ibadah bahkan meninggalkan ibadah. Makanya ada sebagian di antara kita itu dalam masalah ibadah nggak mau naik tingkatan, maunya itu aja. Motivasinya kurang. Ini yang pertama, hadirin. Kemudian yang kedua, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terkait dengan ibadah puasa. Apa indikasinya? Apa tanda-tandanya bahwa ibadah puasa kita ini ada kebaikan untuk kita, ada berkahnya untuk kita? Tandanya adalah penjelasan para ulama secara umum terkait dengan ibadah haji dan umrah. Jadi dikatakan mabrur. Bahwa seseorang itu ketika selesai dari sebuah ibadah dan ibadah itu berberkah bagi dia, ketika ibadah yang telah dia lakukan itu membuat dia lebih baik dari sebelumnya. Ibadah yang telah dia lakukan itu mendorong dia, mencambuk dia untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu berarti ibadah yang dia lakukan pertanda Allah terima. Nah, itu tanda pertanda Allah terima dan berberkah. Ketika yang bersangkutan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Penjelasan ini ya ditegaskan para ulama terkait dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, ya tidak ada balasan yang layak bagi haji mabrur kecuali jannah, kecuali surga. Maka para ulama membahas apa sih haji mabrur itu? Nah, dia jawabannya. Dia yang dari ibadah haji pulang ke tanah airnya keadaannya lebih baik. Yang tadinya jarang buka Al-Quran, sekarang sering buka Al-Quran. Yang tadinya jarang ke masjid, sekarang sering ke masjid. Yang tadinya jarang sedekah, sering bersedekah. Yang tadinya bolong-bolong sholatnya, sekarang dia jaga sholatnya. Yang tadinya merokok, sekarang yang tadinya sebungkus, sekarang Tidak sebungkus. tidak sebungkus, 2 bungkus. Ya gitu. Kalau Ramadan, maka semoga nih, makanya saya katakan di beberapa tempat hadirin, kalau kita berbicara dengan akal logis dan iman yang benar, maka pasti kita akan termotivasi. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Harus begitu motivasinya. Kenapa? Kalau kita punya iman, lagi-lagi saya mengembalikan dasarnya ini. Kalau kita punya iman yang baik, akal yang sehat, kita pasti menyadari Ramadan tahun lalu pasti ada kurangnya. Betul tidak? Pasti ada kurangnya. Mau kita sebutin terlalu banyak. Mungkin puasanya ada bolong-bolong, tidak sempurna. Mungkin puasanya ada perusaknya sedikit banyaknya. Mungkin di saat tarawihnya bolong-bolong. Mungkin di saat sahurnya bolong-bolong. Mungkin di saat banyak itu. Nah, sekarang puasa tahun ini mesti lebih baik daripada puasa yang tahun lalu. Ini aja sudah indikator Anda telah mudah-mudahan Ramadan tahun Anda lalu, walaupun bolong-bolong, itu baik bagi Anda. Karena termotivasi untuk lebih baik. Maka sebaliknya, ketika tidak ada motivasi untuk seperti itu, ya itu saya katakan pertanda ya. Ya, itu pertanda bahwa ibadah yang dia lakukan itu tidak berberkah bagi dirinya. Ya. Maka itu jawabannya ya. Ketika ibadah yang telah dilakukan itu ya, membuat seseorang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, itulah indikator ya, yang paling utama untuk mengatakan bahwa ibadahnya tersebut adalah ibadah yang telah diterima oleh Allah, yang berberkah dan membawa kebaikan bagi yang bersangkutan. Tapi sekali lagi saya tutup dengan kalimat tanda-tanda. Bukan kepastian. Ya, karena ujian dari Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Artinya, kadang bisa jadi orang udah baik ibadahnya, Allah uji dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka tetaplah saya katakan itu pertanda. Wallahu ta'ala bishawab. Begitu jawaban saya. Baik, alhamdulillah. Ini berkaitan juga dengan saya juga tadi banyak kita dengar bahwa orang-orang soleh atau ulama-ulama yang lalu mereka sebelum Ramadan sangat berharap berdoa untuk bertemu di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan mereka berdoa juga
berharap selama 6 bulan juga berdoa untuk diterima di amal soleh di bulan Ramadan. Berarti kalau kita lihat di sini orang soleh pun aja hanya bisa berharap. Sedang mungkin kalau kita lihat kebalikan kita seperti Pak Rian sampaikan tadi kayaknya ya, Allah itu maha pengampun, pokoknya insya Allah diterima amal ibadah kita. Gimana Ustaz? Ya itu betul. Apa yang disampaikan Pak Yuda itu menguatkan dari apa yang tadi telah saya sampaikan. Itu ucapan para ulama terdahulu ya, disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah. Ya, bahwa para ulama, orang-orang soleh terdahulu itu, bulan itu kan udah 12 ya, betul? Nah, anggaplah Ramadan itu di tengah. Jadi ketika separuh sebelum Ramadan, mereka isi doa-doanya dengan minta kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Setelah ketemu Ramadan, kemudian selesai darinya 6 bulan berturut-turut, doa-doa mereka isi dengan semoga Allah terima dari amal-amal ibadah mereka selama bulan Ramadan yang telah mereka lewati atau jalani. Nah, ini jelas bahwa yang bisa kita ucapkan hanya sebatas pertanda. Dan ini pertama juga menguatkan apa yang telah saya sampaikan bahwa Ramadan itu kalau memang pertanda Allah terima dan menjadi sebab kebaikan bagi seorang, membuat seseorang itu semakin baik. Dengan memperbanyak minta dan doa kepada Allah itu kan baik. Ya, karena berdoa kepada Allah itu kan pertanda dekatnya seorang hamba dengan Allah. Ketika seorang banyak doa kepada Allah, itu pertanda dia percaya penuh kepada Allah. Dia berharap penuh kepada Allah. Dia dekat banget dengan Allah. Makanya dia banyak doa kepada Allah. Ya. Maka ketika ulama dikatakan setelah Ramadan dia banyak doa kepada Allah, itu sudah pertanda Ramadan itu berkah bagi dia. Ramadan itu telah membuat dia menjadi lebih baik. Karena dia menjadi hamba yang senantiasa dekat dengan Allah, dibuktikan dengan banyak doa kepada Allah. Kan doa itu kan sebenarnya komunikasi kita dengan Allah SWT. Jadi begitu. Bukan artinya doa mereka hanya minta kepada Allah agar diterima, enggak. Tapi doa-doa mereka isi dengan diantaranya doa supaya Allah terima. Jadi bukan sepanjang hari doanya ya Allah terimalah puasaku selama 6 bulan, enggak juga. Tapi mereka isi di antara doa-doa mereka itu permintaan ya Allah terimalah ibadah-ibadahku di bulan Ramadan. Di antara doa-doa yang mereka sampaikan selama 6 bulan setelah lewat bulan Ramadan. Kalau kita membandingkan diri kita kan enggak. Ya, kalau kita justru berakhir Ramadan selesai sudah kayak bebas dari penjara. Boro-boro minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita kadang-kadang habis Ramadan itu merasa udah selesai semua masalah-masalah yang dianggap memberatkan selama ini. Justru kalau para ulama dulu mereka sedih kalau berpisah dengan Ramadan. Makanya membuat mereka berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Wallahu ta'ala. Begitu Pak Yuda. Alhamdulillah. Tinggal waktu berapa, masih ada waktu mungkin kepada jemaah yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan? Saya ada bapak-bapak. Ya, silakan Pak Andrian. Pak Andrian, kasih. Ya. Amin. Saya tadi doa-doa waktu yang perlu kita bayangkan kalau mungkin bulan dari contoh Ramadan yang kita sudah untuk amal ibadah kita saya coba Baik. Ya. Ya, baik. Nah, ini doa. Iya. Secara spesifik. Masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau dari riwayat ada dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, beberapa asar dari sahabat dan
riwayatnya sahih, ya, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi ini merupakan salah satu dasar pensyariatan hal ini, sebab tidak diselisihi oleh para sahabat. Ya, jadi ini salah satu kaidah ya Bapak Ibu yang ingin saya jelaskan. Sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa menjadi dasar dalam beramal dengan catatan bila tidak diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lain. Walaupun sesuatu itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ya ini diantara yang ingin saya jawab dari pertanyaan ini. Yang dilakukan para sahabat itu ketika Idul Fitri mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Itu yang mereka baca ketika Idul Fitr. Ya, 1 Syawal. Ya, persis berakhirnya Ramadan. Ya, selesai dari salat Id, maka mereka saling mendoakan. Nah, inilah kalau kita berbicara atau mencari ada enggak riwayat terkait dengan lafaz doa supaya Allah menerima amal ibadah kita. Maka ini dia jawabannya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kalau kita mendoakan orang lain dengan lafaz ini, kalau doanya hanya untuk kita, tinggal diubah aja. Allahumma taqabbal minni shalihal a'mal. Allahumma taqabbal minni shalihal a'mal. Ya Allah, terimalah aku dari berbagai amalan soleh yang telah aku kerjakan. Tetapi karena ini adalah pembahasan doa ya yang tidak terkait dengan lafaz-lafaz tertentu, maka boleh dan sah-sah saja bila Anda ingin mengucapkan dengan lafaz-lafaz selainnya. Ya. Misalnya saja ada yang membaca doa Allahumma taqabbal siyamana, ya, dan seterusnya dari lafaz-lafaz itu boleh-boleh saja. Yang jelas mengandung makna permohonan semoga Allah menerima amalan ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Tadi mungkin ada pertanyaan dari Bapak silakan, Pak ini Badut. forumnya Ya, terbuka. silakan Pak Badut pertanyaan. Ya. Saya terdidik oleh puasa Ya. pada hakikatnya bahwa kita ini adalah tidak berdaya, tidak Allah ya. Kita ini tidak berdaya, kita ini lemah. Ada kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah. Bahkan yang mendayakan itu adalah Allah. Jadi ya apa namanya lemah. Kemudian terkait dengan ini yang saya katakan lemah pada hakikatnya kita lemah. Kemudian tadi terkait dengan yang saya sampaikan puasa itu untuk ini saya belum paham secara hakikat. Hakikatnya apa kalimat itu? Kita sudah sering diinformasikan tentang hal ini. Seperti katakan oleh teman kita tadi bahwa jalan puasa kita harus cerita dengan kita. Ada yang sudah sampai 8 tahun kita puasa. Kita tidak asing mendengarkan biasanya adalah yang terkait dengan mereka. Hanya yang hakikatnya saya ingin dijelaskan hakikatnya apa itu? Padahal Allah berpuasa. Padahal kalau saya perhatikan dari yang tadi adalah lemah.
bisa berjalan, tidak bisa melakukan puasa, melainkan yang dibutuhkan Allah. Bahwa Baik. dijelaskan tentang hakikat daripada Baik. yang Baik. Ya, terima kasih kembali ke Pak Badrun, salah satu sepuh kita di sini. Izin jawab Pak, ya. Siap, silakan. Ya, pertama saya perlu luruskan dulu ya, bahwa antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai pencipta itu adalah antara sang pencipta dengan yang dicipta, antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara yang berkuasa dengan sepenuhnya dengan yang dikuasai. Adapun ucapan la haula wala quwata illa billah, ucapan ini disebut dengan ucapan hauqalah, bukan thayyibah, tapi hauqalah. Kalau ucapan thayyibah itu la ilaha illallah. Ucapan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah. Itu arti yang benar. Adalah ucapan yang menegaskan agar kita senantiasa yakin kita ini nggak bisa apa-apa kecuali itu hanya atas izin siapa? Allah SWT. Karena Allah yang maha kuasa, kita tidak punya kuasa. Kalau Allah yang menentukan, kita ini cuma ditentukan. Tapi narasi ini bukan artinya bahwa yang beramal berarti Allah dong, karena kita nggak punya apa-apa. Itu adalah pengertian yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan adanya sifat kehendak pada diri mereka. Mereka punya kehendak. Ya, Allah menciptakan manusia dengan punya akal, pikiran, dan kehendak tersendiri. Ya, tentunya Allah yang menciptakan itu semua dan terwujud atas kehendak Allah juga. Ya, jangan kita katakan bahwa, dan apalagi kita bingung bahwa siapa yang beramal, siapa yang bekerja, siapa yang berpuasa, saya atau Allah. Karena kita kan nggak punya daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Nggak bisa dibenturkan. Dua permasalahan yang sebenarnya tidak bisa dikontradiksikan. Bahwa kita manusia memang beramal dan bekerja itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tidak kita pungkiri itu. Tetapi Allah memberi kita yang namanya kehendak dan pilihan. Allah memberi kita kehendak dan pilihan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Nah, menunjukkan bahwa mereka itu ada kehendak, tapi kehendak mereka itu atas izin dari Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya nih manusia berkehendak kebaikan dan Allah inginkan terwujud, karena memang atas izin Allah terwujudnya, itu pertanda Allah inginkan kebaikan bagi si hamba. Kalau ada seorang hamba menginginkan keburukan dan terwujud, maka itu pertanda Allah menginginkan sesuatu yang buruk bagi si hamba. Dan na'udzubillah min dzalik. Ya. Apakah mungkin? Ya, bisa jadi Allah Maha Kuasa kan? Allah yang Maha menentukan. Ya. Jadi kita yang beramal, kita yang bertanggung jawab. Surga dibuat untuk hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Neraka diciptakan untuk hamba-hamba yang tidak taat, kufur, dan tidak beriman kepadanya. Jadi kalau kita bingung nih, siapa yang beramal? Kita atau Allah? Untuk apa adanya salat? Untuk apa adanya Al-Quran? Untuk apa ada surga dan neraka? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi kehendak dan pilihan untuk mereka memilih baik atau buruk. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan semua itu. Jadi kita yang berkuasa. Adapun ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah keyakinan bahwa kita ini jangankan berpuasa, saya berbicara ini itu atas kehendak Allah dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita tawadhu, jangan angkuh. Bahwa kita ini hanya atas keutamaan dari Allah saja nih, atas izin Allah saja nih bisa begini. Nah, itu maksudnya. Jangan angkuh, jangan merasa memang diri Anda lah yang kuat dan seterusnya. Seperti yang dialami oleh Qarun. Tahu Qarun? Siapa Qarun? Kongrat.
Konglomerat, ya betul. Konglomerat di mana nih? Depok. Mesir. Di Mesir ya, di zamannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Qarun? Inna ma utitu ala ilmin indi. Aku dapat kekayaan yang berlimpah ruah ini karena kepandaian diriku. Lupa dia bahwa segala sesuatu itu hanya atas ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Badrun yang pertama. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu pelajaran pentingnya adalah membuat kita agar senantiasa sadar bahwa segala sesuatu itu terwujud atas kehendak Allah. Bukan mempermasalahkan siapa yang beramal, saya atau Allah nih, bukan itu pelajarannya. Yang kedua tentang bau mulut ya kalau nggak salah tadi. Bukan, puasa itu untuk tubuh ya. Pelajarannya apa? Tadi telah kita singgung bahwa sabda Nabi Allah berfirman as-saumu li, puasa itu hanya untukku. Karena gini Pak Badrun ya, pelajarannya lah karena hanya pada puasalah yang kita betul-betul ditempa beramal ikhlas karena Allah. Itu hanya pada puasa. Hanya pada puasa. Bukan berarti pada amalan yang lainnya tempaan ini nggak ada. Di sholat, baca Quran itu ditempa juga kita untuk ikhlas karena Allah. Tapi cuma puasa aja itu penempaan ini atau ditempanya kita untuk beramal hanya karena Allah betul-betul diuji. Dari mana bisa kesimpulan ini? Ya, kita itu di saat puasa dilatih untuk beramal hanya karena Allah saja. Sebab kita menjalankan ibadah puasa itu kan hanya Allah yang tahu. Betul tidak? Betul nggak Pak Badrun? Betul Pak Badrun? Hanya puasa saja loh. Kalau sholat, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terbuka pintu riya itu luas, besar. Baca Quran, pintu riya terbuka. Haji, pintu riya terbuka. Umroh juga pintu riya terbuka. Semua ibadah pintu riyanya itu terbuka lebar. Tapi puasa untuk apa Anda riya? Nggak ada gunanya untuk riya di puasa. Orang semua puasa. Nggak ada gunanya Anda riya. Kan makanya di ibadah puasa ini kan nggak ada nih. Kalau ada itu betul-betul nggak beres. Nggak ada nih orang yang petantang-petenteng. Saya puasa gitu ya. Puasa. Nggak ada kan? Mau jepret dirinya puasa, bagaimana keadaannya coba? Misalnya nih, mau selfie yang gimana nih? Kan nggak ada kan? Ya, kalaupun ada kan bisa sahur barangkali ya, bisa buka barangkali. Itu kan sudah lain kondisinya. Lain kalau lagi puasa, lagi sholat atau lagi haji umrah kan terbuka luas lebar pintu riya. Orang lagi di Mekah selfie, guys. Lagi haji nih guys, gitu ya, cepret. Orang lagi doa, begini kan, di depan Ka'bah. Dipoto, pasang status. Wah, orang tahu lagi doa di Ka'bah nih. Baca Quran, lagi baca Quran dipoto, pasang status. Pintu riya di semua amal ibadah terbuka. Tapi puasa coba, gimana mau riya? Gimana mau riya? Ya kan nggak ada pintu riya. Untuk apa coba untuk riya? Riya yang mau apa yang mau dibanggai? Nggak makan, nggak minum. Nah, semua orang bisa kayak gitu. Ya kan? Maka di ibadah puasa, ya penggemblengan beramal hanya karena Allah betul-betul dilatih kita Pak Badrun. Nah inilah maksud kalimat hanya untukku. Puasa itu memang kita dilatih untuk hanya karena Allah beramal. Kita dilatih untuk beramal hanya karena Allah. Makanya para ulama juga menjelaskan bahwa puasa itu tentang keikhlasan. Puasa itu tentang keikhlasan. Kalau kita berbicara puasa, maka itu sama dengan keikhlasan. Tidak ada pintu riya. Makanya hadirin, saya ingat hadis yang riwayat Imam Bukhari dan selainnya, Abu Hurairah. Ya, saya sebenarnya menunggu-nunggu nih dari hadirin bertanya tentang materi tadi. Kita berbicara tentang apa tadi? Semoga kita termasuk yang beruntung, betul? Tapi saya tidak lihat ada yang bertanya bagaimana caranya kita menjadikan ibadah puasa kita sesuatu yang menjadi sebab agar kita beruntung itu. Nah, saya nunggu-nunggu pertanyaan, tapi nggak ada yang bertanya. Jadi di antara cara supaya puasa yang kita jalani ini menjadi sebab kita termasuk yang beruntung, dua syaratnya.
Pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tekankan ikhlas. Jadi ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatu nafarin, ada 3 golongan yang pada hari kiamat nanti termasuk yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah, 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, qari'ul Quran, yang pandai baca Quran. Yang kedua, mujahid fisabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, al-jawad, orang yang dermawan. 3 golongan, tidak disebut orang yang puasa. Orang yang pertama, yaitu dia yang pembaca ahli Al-Quran. Didatangkan di hadapan Allah. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat sehingga engkau bisa menjadi ahli Al-Quran? Dia katakan, aku membacanya dan mengajarkannya karenamu, ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau dusta. Engkau belajar dan mengajarkan Quran agar engkau dikatakan qari. Dan orang itu terdiam, nggak bisa membantah. Karena Allah Maha tahu. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Karena riya. Mujahid juga demikian. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu sehingga engkau bisa berjihad? Aku berjihad karenamu, ya Allah. Dikatakan, engkau dusta. Engkau berjihad karena engkau dikatakan, engkau ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Lemparkanlah dia ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Ditanyakan, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat sehingga engkau bisa bersedekah? Aku bersedekah karena mengharapkan pahala, karena wajahmu, karena ridhomu. Engkau dusta. Engkau bersedekah karena engkau ingin dikatakan seorang yang dermawan dan engkau telah dapatkan pujian itu. Dilemparkan dia ke dalam neraka. Puasa enggak ada tuh. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maksud kalimat puasa itu hanya untukku. Artinya apa? Kita dilatih puasa itu, dengan puasa itu beramal hanya karena begitu Pak Badrul. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Bayu mau Pak Bayu lagi. Pak Yuda. Boleh ya? Silakan. Ya. Jadi tentang keikhlasan hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Khususnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh kita dengan ibadah puasa. Jadi yang namanya ikhlas itu bentuknya ada beberapa jenis ya. Saya tambahkan sedikit ya tentang keikhlasan. Yang namanya ikhlas khususnya berpuasa nih. Dan walaupun materi atau narasi ini juga bisa dikaitkan dengan untuk seluruh ibadah yang lain. Itu bisa dengan 2 bentuk. Silakan diingat. Ikhlas itu dengan 2. Yang pertama, ketika Anda mengamalkan sebuah amalan, contohnya puasa, dengan niatan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Sudah cukup sebatas itu aja, nggak ada niatan lain. Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kewajiban menjalankan perintah Allah. Udah itu ikhlas. Karena memang kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Diperintah untuk beribadah. Jadi Anda beribadah, salat, puasa, yang lainnya, niatnya apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah, itu ikhlas. Ini niatan umum namanya. Niatan ikhlas yang bersifat umum. Ikhlas bentuk yang kedua, yaitu niat yang bersifat khusus. Yang terkait dengan permintaan-permintaan tertentu. Ada keinginan-keinginan tertentu. Dan semuanya dari sisi Allah. Ini ikhlas. Anda berniat dengan ibadah Anda mengharapkan pahala dari Allah. Itu ikhlas. Anda berharap dengan puasa Anda ridha Allah. Itu ikhlas. Anda berharap dengan puasa yang Anda kerjakan supaya bisa masuk surga. Itu ikhlas. Anda berpuasa karena ingin selamat dari neraka. Itu ikhlas. Maka ikhlas bentuk yang kedua ini banyak niatan-niatannya. Tapi semua niatan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhlas. Dan saya ingatkan bahwa agar tidak merusak keikhlasan kita. Saya katakan tidak merusak keikhlasan kita. Artinya mungkin ikhlas itu sudah ada, tapi kadang menjadi rusak dengan niatan-niatan. Misalnya apa? Puasa niatannya supaya sehat.
Puasa niatannya supaya berat badannya bertambah. Bertambah atau turun? Turun, Ustaz. Bertambah. Bertambah kan? Ya tuh, beliau. Nah, ya. Puasa niatnya supaya kolesterolnya turun. Dan sekian penjelasan medis. Jangan sekali-kali itu dijadikan niatan utama. Jangan, saya ingatkan. Rugi kita. Karena itu semua perkara duniawi. Kalau sesuatu yang sifatnya terlintas sebagai keinginan, silakan boleh. Itu namanya keinginan, bukan niatan utama. Apa bedanya? Kalau niatan utama sesuatu yang diperjuangkan. Kalau keinginan tuh ibaratnya gini, dapat syukur, enggak ya sudah. Nah, itu maksudnya. Maka yang kayak gitu, keinginan silakan, enggak masalah. Karena memang itu sebuah konsekuensi. Tapi jangan jadikan apa? Niatan utama atau tujuan, betul. Jangan sekali-kali. Merusak itu ibadah kita. Kita nggak dapat apa kelak di akhirat. Bahkan kita akan mendapatkan neraka dengan ibadah kita. Karena dunia yang kita inginkan. Itu perkara duniawi. Kesehatannya duniawi. Bahwa jangan lupa Allah yang menentukan dari apa yang ingin kita inginkan. Bukan intervensi dari kita, kan? Anda bisa jadi puasa, tapi Anda sakit. Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa jadi. Allah yang berkehendak. Jangan sampai nanti ada kecewa. Loh, saya kan puasa, tapi kok malah turun berat badan saya. Malah katanya tadi kan naik berat badannya malah turun. Ya. Atau dia puasa malah sakit. Akhirnya kecewa. Makanya seperti ada orang nih menjadikan niatan sedekah supaya untung lebih besar, gitu ya. Supaya usahanya semakin lancar. Ya. Ketika Allah uji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, stres dia. Jangan dijadikan niatan duniawi. Dasar dalam beramal, jangan. Kalau keinginan silakan. Nggak masalah. Seperti Anda pergi ke masjid nih. Kan Anda ke masjid kan untuk sholat. Itu niatan utama. Tapi kan ketemu sama teman-teman kan. Ketemu tetangga kan. Ketemu rekan-rekan kan. Itu kan keinginan namanya. Nanti mau ketemu ini. Ya silakan, nggak masalah. Tapi bukan niatan utama. Jadi itu saya ingin jelaskan tentang keikhlasan dalam berpuasa. Itu diantara faktor utama. Sehingga kita mudah-mudahan termasuk yang beruntung dengan puasa kita. Allah, silakan. Ya Allah, alhamdulillah kajian spesial kita alhamdulillah sudah selesai. Karena waktu juga Ustaz, mari kita tutup saja. Sudah lewat dari waktu suruk ini. Oh iya. Kami ingatkan juga, insya Allah kajian spesial hari depan, insya Allah akan berjudul puasaku dan lisanku. Semoga kita sama-sama bisa menghadirinya untuk kajian Ahad subuh besok. Demikian jemaah kajian spesial kita pada pagi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.